Si Peko ini bener-bener sangat concern banget, sangat fokus ngebacain data telemetrinya siapa? Siapa? Ini adalah race terbaik dalam karir saya. Padahal dia nggak menang loh. Saya ngeliatnya Alexis Espargaro. Aha. Sang kapitan ini sempat menyebut 2 nama. Masih banyak banget yang mengharapkan Marc Marquez tuh kembali ke form seperti yang dulu gitu. Ciao tutti, kita sekarang lagi ngomongin tentang Mugello, nggak deh. Pedok Crew masih aku loh, Lucy Wiryono, masih namanya Jawa aja di sini, nggak ganti jadi orang Italia. Seneng banget hari ini aku kembali lagi bersama dengan kalian untuk ngomongin tentang review Italian GP. Ya. Ciao. Kang Taufik, ciao. Susah soalnya orang Bogor sih, ya kan? Jadi dibilang ciao langsung berebet kan tadinya. Mas Taufik, Menjetnya enaknya gimana? Mas, Kang, Kang aja ya. Bogor ya. Aku nggak mau manggil gua, nggak boleh dong. Beda kastanya soalnya beda. Tapi bentar. Aku nih pengen ngomongin tentang Italian GP. Nonton dong kemarin Mugello. Gimana kemarin tanggapannya? Oh itu seru banget sih. Kalau seru saya banget. juga merupakan salah satu yang seru di antara 8 race pertama 2022 dan keseruannya itu benar-benar walaupun memang nggak terlalu banyak overtaking teman. Menurut saya keseruannya cukup bisa memperlihatkan bahwa siapa di sini yang jago, benar-benar siapa yang menguasai sirkuit yang agak aneh sih kalau menurut saya. Agak aneh, bentar. Kenapa agak aneh? Tunggu ya, sebentar. Aku juga punya yang aneh. Ingat gak? Waktu itu kan Mas Taufik juga nih sebenarnya sama Kang Taufik juga. Waktu aku prediksinya salah, aku kan pakai topik kelinci-kelincian tuh. Terus Kang Taufik tanya itu bisa gerak? Oh bisa, kanan kiri gitu kan. Sekarang karena tebakan aku benar, prediksi aku benar. Peko banyak ya. Duh Peko aku sayang loh sama kamu. Aku jadinya bisa berhasil pakai mahkota Inces. Tapi ini cuma satu segmen ya, karena ini pasti jatuh bentar lagi. Jadi ceritanya kita mau ngomongin soal Mugello yang kemarin kata Mas Taufik itu kan, emang orang Jawa susah ya udah dibilang suruh panggil Kang Mas. Kang Taufik bilang katanya sirkuitnya agak aneh. Kenapa aneh? Anehnya tuh gara-gara free practice-nya, enggak free practice relatif aman. Yang aneh tuh sebenarnya kualifikasi. Karena ini tuh sebenarnya kan kalau kita ngomongin Mugello itu kan pabrikan Italia banget gitu ya. Dimana pabrikan Italia di sini ada 2 ya, Ducati dan Aprilia. Betul. Namun secara umum kalau kita lihat dari karakter organiknya, dari layout dan dari pokoknya karakter dari sirkuitnya sendiri ini secara organik tuh enggak V4 banget. Sementara dua pabrikan Italia ini V4. Menurut Kang Taufik ini sebenarnya layout sirkuitnya nggak V4 banget ya? Nggak V4 banget ini. Ini makanya mungkin kalau kita lihat dari statistik, Yamaha menang banyak. Iya benar. Yamaha banyak menang di sini. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat mulai dari tikungan 1 San Donato, terus Arrabbiata yang begitu kenceng itu benar-benar tikungan penyapuan yang begitu cepat. Butuh motor yang malas pada saat dia berbelok. Artinya kalau udah berbelok cepat dia pengennya cepat terus. Jadi nggak kayak V4 yang stop and go segala macam. Dan ini tuh memang hadirnya ini karakternya merupakan motor yang inline 4 yang mesinnya tuh agak sedikit lebar. Lebar jadi dia gampang kalau artinya lembab inersianya itu artinya pada saat dia belok inersia itu kan asal katanya lembam, artinya malas. Artinya sekalinya udah belok, pengennya belok terus. Gitu loh. Jadinya menurut saya sih memang awalnya harusnya nggak in favor of V4 gitu ya. Ternyata nanti kita bahas ya kenapa Peko bisa menang di sini. Nah, itu dia. Jadi buat Pedok Crew yang mungkin kemarin nggak sempat nonton gitu Kang Taufik kita ingetin lagi podiumnya yang jadi juara kemarin di Italian GP adalah Peko Bagnaia, Quartararo, kemudian ada Alexis Espargaro, Pak RT Andorra. Nah, kalau misalnya kita masuk ke Peko nih sekarang, apa yang bisa bikin Peko kemarin menang? Padahal dia tuh startnya jelek. Bahkan dia tuh sempat tercecer ke posisi 8. Jadi wah itu di depan tuh chaos banget. Gitu iya kan? Terus ini sih aduh ini susah banget ya mau jatuh-jatuh soalnya enggak kebiasaan jadi princess jadi susah. Nah, jadi sebenarnya yang paling seru itu adalah aku ngelihat sih aku bilangnya kemarin tuh bocah-bocah bandel. Jadi Bezzecchi dan juga Marini gitu kan. Ini geng Muni VR46 tuh bikin kacau. DJ juga. Jadi karena kan mereka semua tuh front row dong si anak-anak muda ini. Nah, jadi yang
Pecco itu kesulitan banget, dia keteter gitu. Nah, tapi apa yang menurut Mas Taufik, itu bisa akhirnya dia sangat kompetitif. Oke, jadi kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya saya lihat karakter membalapnya Pecco ini udah mulai kelihatan di bagian kedua dari 2021. Dimana dia tuh bagus banget kan? Sudah kembali jadi dia di situ. Kembali, kan? Oke. Dan memang ternyata diulang kembali tuh performanya di Mugello ini. Oke. Nah, tapi kuncinya yang saya lihat adalah waktu itu sempat di-reveal sama Ducati sama crew chiefnya Christian Gabarini yang juga jadi crew chiefnya Casey Stoner ya, salah itu, bahwa sepanjang sebelum itu si Pecco ini bener-bener sangat concern banget, sangat fokus ngebacain data telemetrinya siapa? Jorge Lorenzo. Yang benar. Wow, itu dia. Oh iya? Kalau kita merinding nih beneran. Kalau kita ngomongin Jorge Lorenzo, gaya balapnya itu sebenarnya dia berhasil pada saat Jorge Lorenzo di tahun-tahun terakhirnya dengan Ducati ya. Itu dia berhasil membawa riding style Yamaha di atas motor Ducati Desmo. Smooth like butter. Ya kan? Rhythmic like a hammer. Hammernya itu kan. Benar. Masuk dia benar-benar smooth, tapi pada saat dia keluar akselerasi itu benar-benar kayak hammer, kenceng banget. Dan itu benar-benar kayaknya Pecco tuh dalam beberapa bulan mempelajari banget data telemetrinya dari Jorge Lorenzo dan akhirnya dia bisa. Itu sebenarnya mulai dari 2021 sehingga kalau kita bisa lihat kemarin mungkin saya sempat nge-tweet ya. Kalau ngelihat di depan ada Pecco, di belakang ada Fabio, saya bilang ini kayak ngelihat dua Lorenzo. Iya benar. Karena benar mirip. Iya benar. Iya sih. Iya. Racing line-nya sama, terus gaya dia masuk tikungan sama, keluar tikungan sama. Ini mirip banget. Dan kita lihat, wah ini gila, ini dua-duanya Lorenzo banget. Iya. Jadi aku tuh mendapatkan tiba-tiba aku dapat ide itu gara-gara ngeliat shoulder cam-nya si Pecco dong. Kan dia kemarin tuh pas lagi GP dia pakai shoulder cam. Terus udah gitu di situ kita bisa lihat kan bener-bener bukan bird eye view, parrot view. Kalau ibaratnya ada burung gitu kan di sini ya di pundak kita tuh kayak gila, dia tuh bener-bener di apex terdalam banget dan rapih banget. Dan ini emang mengingatkan akan Lorenzo, sih. Bener. Bagaimana caranya Lorenzo berhasil jadi agak aneh ya. Biasanya orang kalau pindah pabrikan dia harus mengubah gaya ridingnya sehingga dia bisa ngepas dengan gaya V-shape pada saat dia ngebelokin. Kalau Ducati pasti kayak gitu. Orang harus pindah dari gaya swipe atau menyapu dengan gaya sweep, dengan gaya V-shape itu yang menggeser banget. Tapi kalau kayak Marc Marquez sebetulnya. Iya, sebenarnya kayak Marc Marquez. Tapi Jorge Lorenzo nggak begitu. Pada saat dia pindah ke Ducati, bagaimana caranya nih gayanya dia di Yamaha bisa dipakai di Desmo Sedici. Wah, tapi yang benar sih, benar. Emang dia smooth like butter. Tiba-tiba aku kangen Jungkook loh, ini jadi ingat BTS kan. Tapi sebenarnya Pecco tadi ternyata ada fakta yang menarik yang diungkapkan sama Kang Taufik. Ternyata dia baca telemetrinya Jorge Lorenzo. Karena emang ada kesamaan. Ini yang bilang. Wah, Christian gila ya. Gabarini bilang tahun 2 tahun lalu ya. Saya akhirnya kemarin tuh pas ngecek lagi tuh data-datanya bener. Christian Gabarini bilang bahwa ini dia banyak baca. Itu rahasianya ternyata. Iya benar, memang seperti itu. Oke, berarti tadi Pecco banyak terjawab ya. Terjawab ya. Ternyata itu yang bikin dia rapih banget. Jadi ada reference-nya. Nah, kemarin juga kita sangat terkesan kalau tadi Kang Taufik udah bilang kan, ya soalnya aku ngeliatnya dia benar-benar ada dua Lorenzo. Satu lagi ada Quartararo yang dia akhirnya finish di posisi kedua. Dan Quartararo juga referensinya memang Jorge Lorenzo. Karena emang mirip sih. Karena mirip. Rapi banget dan sangat smooth. Terlepas dari dia lebih tinggi ya. Iya, betul. Ya, ukuran badan aja beda. Cuma memang kalau kita lihat riding style-nya Lorenzo sama Fabio Quartararo tuh emang mirip. Dan kemarin di Parc Fermé dia sempat bilang suatu hal yang menurut aku sangat luar biasa sih. Dia nggak menang, tapi dia bilangnya gini nih. Ini adalah race terbaik dalam karir saya. Padahal dia nggak menang loh. Biasanya kan kalau orang kita nih gitu. Kita biasanya kalau orang-orang nggak menang gitu ya pundung ya kan. War ini nggak menang gitu. Tapi dia si Fabio tuh bilang nggak, ini race terbaik dalam karir aku karena aku fight sama banyak banget hari ini gitu. Dan ini benar-benar I give my all. Benar-benar semuanya dia berikan yang terbaik. Nah, kalau kemarin pas Kang Taufik lihat Quartararo, apa yang menjadi kunci dia bisa ngelawan Ducati? Kemarin tuh ada 9 ngomong-ngomong di grid ya. Iya benar. Terus fightnya gila-gila juga gitu kemarin. Dan saya melihatnya pertama mengomentari dari omongannya Fabio yang saya juga denger banget tuh pada saat di Parc Fermé dia bilang bahwa ini merupakan race terbaik, this the best race. Kalau menurut saya pertama dia harus menjaga momentum di mana dia tuh
mentalitasnya positif. Oke. Dia harus selalu seperti itu. Kenapa? Karena memang sendirian dia nih sekarang nih. Iya, Gitu iya kan. sih. Terlepas dari juga ntar tahun depan lebih sendirian lagi karena dia dikit. Bukan dikit, emang cuma Yamaha aja. Yamaha cuma ada 2. Iya, nggak ada satelit kan? Nggak ada satelit tahun depan. Terus habis itu dia harus menjaga mentalitas bagus dan dia lakukan di track. Oke. Artinya gini, yang pasti pertama adalah dia terbantu oleh karakteristik dari Mugello sendiri yang memang kalau menurut saya ini karakteristiknya memang karakteristiknya Yamaha banget, sehingga dia bisa lumayan mencari banyak racing line. Oke. Kita bisa lihat bagaimana dia melibas Marini, bagaimana dia melibas Bezzecchi. Bener. Dia nggak nyamain bagaimana si Alex Espargaro ngelibas Bezzecchi yang tetap diikutin di slipstreaming di stride yang segitu panjang 1,14 meter ya. Nggak di situ, dia cari di tempat lain, iya, di tikungan-tikungan diambil apex terdalam dapat. Padahal kita tahu bahwa memang 3 minggu terakhir itu gitu jelas banget bahwa ini susah untuk lewatin Ducati karena memang bener. Efek turbulensi dan efek dirty air-nya cukup berat di sini. Bener. Kalau Pak RT Andorra, Alex Espargaro gimana kemarin? Ya, saya ngeliat sih dia memang cukup bagus. Kenapa? Karena dia cukup menjaga konsistensi. Ini kalau salah race keempat dia. Podium berturut-turut, iya makanya. Wah. Ya 4 race. Nah, dan menurut saya sih ini udah luar biasa sih untuk Aprilia ya. Tinggal dia bagaimana keep momentum ini, terus abis itu sekalian juga untuk meningkatkan ya pasti yang beberapa poin-poin. Karena menurut saya sih dia masih agak susah untuk menang ya. Kalau di race-race normal seperti ini ada beberapa hal yang belum diperoleh sama Aprilia untuk bisa misalkan bersaing dengan Ducati kayak di Mugello ini. Sementara di depan kita akan ketemu kayak misalkan Barcelona yang sedikit banyak mirip Mugello gitu. Iya. Ini tikungan-tikungannya juga banyak yang flowing dan kayaknya ini PR juga sih buat Aprilia. Tapi dia kan masih punya konsesi ya. Iyalah dimanfaatkan. Makanya kemarin pakai mesin baru. Mesin masih bongkar masih boleh. Oke. Nah, tadi itu udah 3 penghuni podium utama. Kita udah ngomongin kan. Nah, ini ada yang crash juga masih kita omongin. Kasian banget sih. Ini yang paling sedih adalah ini banyak banget yang crash. Kita absen satu-satu ya. Ini yang pertama ada John Mir, terus ada Alex Rins yang bahkan hanya beda beberapa menit. Jadi dua balapan terakhir ya, Le Mans sedih banget dan juga Mugello ini entah kenapa setelah berita itu berita bahwa Suzuki mau mengakhiri aktivitas di MotoGP di akhir tahun ini kayak langsung redup gitu ya. Dua ini 0 poin. Iya makanya 2 race dua-duanya DNF gitu kan. DNF dan dua-duanya ampun deh. Nah itu mereka berdua DNF. Terus udah gitu Enea Bastianini yang sebetulnya kemarin juga sempat dibilang wah ini lagi panas-panasan sama Pecco gitu ya. Tapi ternyata livery bagus ya. Itulah Aldo Drudi cakep banget lagi livery. Terus akhirnya dia juga DNF juga. Tapi memang dia kerepotan sih. Kalau katanya Mas Joni dia bilang soalnya cuacanya semua mix. Jadi kalau Enea udah mix kacau tuh dia pasti gitu. Dia tuh harus kalau kering semua, kalau basah semua. Kalau setengah-setengah berantakan. Bener ternyata. Pol Espargaro juga dia crash ternyata. Jadi kalau menurut Kang Taufik ya, kita masuk momen yuk. Boleh nggak? Aku penasaran deh sebenarnya. Kalau momen-momen yang paling berkesan buat ya. Kang Taufik apa? Sebentar, kita tulis dulu boleh? Oh boleh. Iya dong. Nah, kalau kemarin ngeliat Vale gimana, Kang Taufik? Waktu nomor 4 ini kan dipensiunkan nih. Gimana? Tanggapannya melihat? Saya sih lebih. Padahal dia nggak mau loh. Kalau menurut saya. Gimana? Mungkin sepanjang MotoGP memensiunkan nomor, kita lihat ada berapa nomor ya, lumayan ya, ada nomor Simoncelli 56, terus ada 58. Sorry. Oh iya udah dipensiunin ya? Dipensiunin, terus abis itu punyanya Hayden. Oh iya, benar. Terus 37 apa kalau nggak salah. Yang paling proper ya kalau menurut saya sih memang 46. Iya sih. Tapi memang disuruh MotoGP cuman hanya butuh 1 nomor yang dipensiunin doang, yang lain nggak boleh. Ya 46 ya. 46 ini. Kalau Kang Taufik sebenarnya berarti setuju nomor itu harusnya dipensiunkan. Ya, jangan dipakai sama rider lain. Mungkin kalau menurut saya sih karena yang kemarin dibilang pensiun hanya di kelas MotoGP, sementara di Moto2 sama Moto3 sebenarnya boleh. Walaupun
pertanyaannya lu berani apa kagak nih 46 di motor. Iya sih. Orang yang pakai nomor 1 aja nggak ada yang berani, apalagi 46 ya kan. Nah, ini semuanya sekalian. Bener. Sekarang kita ngomongin soal momen apa aja yang paling berkesan di Mugello. Ini bebas ya, boleh apa aja. Kita tulis momen dari yang 3, 2, 1. Yang 3 yang ya berkesan tapi jangan yang pecah-pecah banget. Nanti 3 ya? aku. Oke. Yang ini bukan ya? Oke. Nah. Udah? Ya. Siap? Ya. Kita tunjukkan ya. 1, 2, 3. Oke. Dijia, wah iya sih. Dijia P1Q2. Wah iya sih. Kalau aku ini Rossi yang memensiunkan 46-nya. Nah, kenapa Dijia? Tapi iya sih, Dijia gila ya. Yang pasti pertama karena ini adalah pole position pertama dia. Iya benar. Di kelas ini dan yang lebih menurut saya lebih berasa ya. Dia berasal dari Q1. Iya. Itu dia. Meskipun terima kasih banyak Jack Miller atas towingan dan reference-nya. Tapi kan di Q2 ya. Iya. Masuk Q2 dan gila ini maksudnya. Iya sih, nggak nyangka banget ya sebenarnya DJ nontonnya ya. Kalau aku tuh kemarin memilih Rossi ya karena kangen aja sih gitu ngeliat Valentino Rossi. Meskipun agak disayangkan karena hari Minggunya dia nggak ada. Iya. Dia nggak datang kan? Ini kan kemarin Sabtu. Tapi hari Minggu pas race kan dia nggak datang kan gitu. Padahal aku mengharap hari Sabtu dia datang. Mungkin beda ceritanya kalau kamar ini podium. Ya. Mungkin, tapi kan harus cuma sejam. Oh iya sih ya. Datang. Oh, itu bisa ya kan? Cuma sejam. Nah, itu kan dekat sebenarnya. Nah, sekarang yang kedua. Coba yang kedua. Ini soalnya banyak banget yang pengen aku obrolin loh, termasuk gitu ya. kemarin ya. Tadi kan ngebahas soal Enea Bastianini. Tahu nggak sih? Ternyata dia tuh jatuhnya ada sebabnya. Tapi nanti dulu. Sekarang kita yang ini dulu. Yang ini aku memilih oke. Oke, 1, 2, 3. Ya. Wah. Ini pas Q2, Marc Marquez. Iya. Iya bener. Ini kebakar. Itu sekali lagi lihat ada motor kebakar gara-gara Iya benar. Tapi memang itu waktu di Q2 keadaannya tuh memang sangat chaos banget ya. Ini baru awal kalau nggak salah. Baru keluar awal. kan. Mungkin mix antara dia bannya belum siap, menurut saya sih lebih atau tracknya pada situ masih mix banget tuh. Oh iya benar. Apa? Jadi seperti Lisi bilang belum kering banget atau nanggung atau basah banget gitu. Aku tuh setiap kali Marc Marquez jatuh gitu aku pasti itu kiri apa kanan aku pasti gitu loh. Karena kayak kemarin kiri kan yang pas dia jatuh pas di Q2 ini gitu. Untungnya di kiri karena aku selalu di kiri apa kanan. Nah, kalau aku memilih Quartararo sama Max ini anaknya Alex Espargaro. Jadi setelah mereka menang, mereka ada di podium. Terus si Alex Espargaro tuh biasa kan dia kalau podium kan langsung nelfon istrinya kan, langsung video call gitu. Terus dia video call sama Max. Anaknya Alex yang laki-laki. Terus udah gitu akhirnya dia video callan sama Quartararo karena di Lemang waktu itu ya kalau nggak salah si Max tuh ngobrol sama Quartararo. Ada fotonya tuh, iya kan? Gitu kan? Sampai nunduk gitu. Itu lucu banget, gemes. Quartararo. Isi omongannya lucu itu. Itu keren banget. Isi omongannya apa, Kang? Isi omongannya lah. Max, ya memang ayah kamu podium tapi Fabio di depannya ya. Ayah kamu podium tapi aku di depan ayah kamu. Jadi, tapi ini kejadian sih di sini. Tapi itu lucu banget melihat hubungan interaksi Quartararo dengan Max. Papa podium, Fabio in front. Itu dia kalahkan malah akhirnya kan. Kualat sama Max. Nah itu yang kedua. Yang pertama apa coba? Yang pertama. Wah ini sih yang pertama. Oke. Aku nih kayaknya kita nggak mungkin sama nih yang ini karena momenku sangat absurd. Oke, siap? Belum. Panjang nih kayaknya nih. Bareng ya? Bareng. 1, 2, 3. Tada! Oh iya sama. Astaga. Sama loh. Memang merupakan sebuah yang pasti kalau misalkan Ducati menang itu pasti kamera MotoGP itu pasti ke situ karena ini emang Davide Tarlos itu lumayan lucu banget. Pasti tuh. Iya kan? Gila. Tos dulu. Gila kita bisa sama loh. Padahal aku udah mikirnya
Nggak mungkin sih, nggak mungkin ada yang milih momen Tardozzi, ya kan? Tadinya aku mikir. Saya selalu nungguin. Iya kan? Misalkan, Ducati yang menang siapapun. Karena Tardozzi itu jadi ya di Ducati itu kan pasti ada 3 orang nih bosnya ya kan? Ada Gigi Dalinya, ada Davide Tardozzi. Bener. Kalau Tardozzi, Giabatti di sporting directornya. Bener. Kalau Davide Tardozzi team manager. Bener. Nah, tapi kalau Ciabatti sama Gigi Dalinya itu mereka tuh cool. Santai terus orangnya ya kan. Tapi ya biasa. Ya gitu aja lah gitu. Tapi kalau Tardozzi, langsung gitu. Pokoknya seru banget ya. Pokoknya lihat cari aja video-video Tardozzi itu lucu banget. Bahkan dia kemarin tuh yang manis banget adalah Miller kan kemarin start di 12 ya. Jadi dia tuh datengin ke Miller yang diajak salaman ya. Oke, bisa ya. Itu kayak bapak yang mau ngasih, "Nak, kamu bisa ya?" gitu. Yang semangat ya. Itu lucu banget. Jadi Tardozzi gila, kita bisa sama Taufik. Menyenangkan. Oke. Nah, ini sekarang sudah kita bahas semua momen-momen yang menyenangkan dari Mugello. Kita sekarang akan lanjut ke segmen berikutnya. Pedok Crew, aku juga punya hadiah khusus buat kalian. Jadi, ini ada laporan langsung dari sirkuit Mugello. Nah, di sini kalian bisa lihat bagaimana kemeriahan yang nonton langsung di sirkuit Mugello. Ada yang lagi camping dan seru banget ini tempat campingnya, bener-bener langsung bisa ngelihat ke sirkuit. Terus ada lagi yang seru adalah ada pembuatan kartu Visa, tapi ini khusus versi VR46. Aduh, tapi sayangnya harus jadi orang Itali untuk punya. Kita gimana dong? Ya udah, kita nonton aja di sini ya. Iya, sekarang kembali lagi masuk ke segmen yang anget, tapi bukan kacang goreng, bukan kacang rebus ya. Yang ini adalah bahas tentang semua gosip-gosip yang terjadi sepanjang musim. Sepanjang musim. Ini cuma satu seri. Race Weekend ini gila banget sih ya. Jadi Race Weekend ini soalnya banyak banget kejadian. Salah satunya yang paling banyak diomongin adalah perpanjangan kontrak antara Maverick Viñales dengan Aprilia, dan tentunya Pak RT Andorra dong, Alex Espargaro dengan Aprilia. Iya kan? Kapitan. Aku Pak RT sebutnya. Tapi kalau Alex Espargaro ini katanya dia hampir nggak jadi. Dia bilang, aku tuh hampir pulang loh. Aku hampir yakin kontraknya nggak diperpanjang. Mentok di mana sih sebenarnya dia? Pembicaraannya lebih ke masalah uang, ya, karena dengar-dengar Aprilia maunya ngasih bonus, tapi gaji pokoknya nggak tinggi. Iya, gitu. Sementara Alex Espargaro ingin tambah 30%. Menjadi sekitar, ini nggak pernah keluar sih ya angkanya, cuman gosipnya itu awalnya dia kan masih di bawah 2 juta euro, ditambah 30% sekarang sudah sampai 2 juta euro. Oh gitu. Oke, tapi jadi saya sih sebenarnya udah yakin pada saat Aprilia ngeluarin video itu yang bersama Alonso. Iya. Yang gantian, wah ini berarti udah oke. Udah deal lah ya kayaknya ya. Nah, apa menurut Kang Taufik yang membuat Aprilia masih yakin dengan Maverick Viñales? Ada improvement, tapi kan dia tuh pelan banget ya. Coba kita bandingkan waktu saatnya Alberto Puig yang bener-bener buru-buru mengganti Alex Marquez, langsung dibuang ke tim satelit. Padahal baru setahun, tapi performanya menurut aku relatif jauh lebih baik Alex Marquez dibanding Maverick Viñales sekarang. Tapi apa yang membuat Aprilia masih yakin dengan Viñales? Tarik nafas loh dia. Yang pertama adalah apa? Yakin karena memang secara konduitas, kalau kita jangan lihat ke belakang, pasti Maverick Viñales kan merupakan rider eksepsional juga ya. Dia mungkin ada beberapa track yang Maverick Viñales banget nanti ke depan. Dia akan lihat bagaimana Aprilia RSGP di situ dengan dia, dan juga yang pasti pertama dia juga pasti melihat ini nih, konstelasi bahwa ternyata tahun depan Aprilia juga punya tim satelit kan, satelit. Gimana nih konstelasi pembalapnya? Apakah mungkin Maverick Viñales mau dipindah ke tim satelit ya? Tapi kita bisa lihat bahwa salah satu juga yang bisa membuat seorang pembalap itu enak adalah dia merasa nyaman di rumahnya. Oh iya sih. Dan Alex Espargaro itu nyaman. Iya. Ini temennya banget nih. Iya benar. Benar ditempel terus soalnya si Maverick ini ya sama Alex. Secara maksudnya di track maupun di off track itu memang benar-benar temennya banget. Hingga ya sama seperti kayak Pecco Bagnaia bilang bahwa ini Jack Miller nih temenku banget gitu. Atau misalkan mungkin Mark Marquez dengan Pedrosa nih benar-benar
Tapi nggak dengan Paul Espargaro. Mungkin ini benar-benar iya. yang dijadiin tim. Mungkin pengen ganti teman jadi Joan Mir, mungkin nggak tahu kan. Nah, berarti kalau kita nyambungin nih, yang hangat lagi adalah dengan bergabungnya RNF dengan Aprilia membentuk tim satelit. Tahun depan. Ini berarti kejadian nih. Nah, tapi ridernya udah ada bisik-bisik belum? Karena konon katanya memang ini akan menjadi junior tim. Mungkin seperti Pramac gitu kan. Jadi kan dia pembibitan banget supaya nanti dia bisa naik nih ke pabrikan. Bisikannya siapa nih? Memang di awal Massimo Rivola dan seperti itu ya, karena tim ini akan jadi tim. Saya sih ngeliatnya bisikannya enggak, cuman saya ngeliatnya Alexis Espargaro. Sang kapitan ini sempat menyebut 2 nama. Siapa? Ya, walaupun dia bilang bahwa ini bukan terserah saya. Tapi kalau dia boleh berandai-andai ya. Dia berandai-andai. Dia lihat dua nama yang mungkin bagus kalau ditaruh di sini ya, walaupun kita nggak tahu ntar nama ini benar-benar dilihat secara serius apa enggak di Aprilia. Alex Rins sama Raul Fernandez. Ya, benar-benar nyebut itu pada hari Jumat atau hari Sabtu setelah launching. Raul Fernandez. Oke, menarik. Nah, ini yang anget, bahkan mungkin bukan anget lagi, yang panas, yaitu seorang Marc Marquez. Ini Marquez. Tahu banget, pasti pedokru banyak yang nungguin kan. Jadi kemarin itu bahkan Marc Marquez sudah mengeluarkan pernyataan berikut ini. Nah, dia tulis sendiri loh ini. Jadi dia bilang bahwa dia akan mengambil break sementara dari dunia racing. Dia akan operasi di Mayo Clinic di Amerika. Jadi setelah Mugello kemarin ini dia langsung terbang ke sana untuk dilakukan operasi. Langsung ya, berangkat. Nah, pertanyaannya sekarang ke Kang Taufik nih adalah dia akan satu musim ini berarti udah nggak ada lagi? Ya, kalau kita lihat, saya nggak tahu ya. Waktu di press con sama Alberto Puig kemarin? Yang paling gampang adalah kita baca pendapat dari medis. Ya. Dr. Zaza yang merupakan dokter di mobile klinik namanya, klinik kayak namanya, nggak tahu bacanya gimana. Dia bilang bahwa untuk ini kan sebenarnya nggak dibedah, tapi nggak di tulangnya itu nggak dalam patah lagi kayak dulu. Jadi nggak ada, artinya kita nggak nungguin recovery nyambung atau segala macam. Cuman itu ada kayak rotasi. Dia bilang seperti itu, rotasinya ini di luar dari rotasi ini humerusnya itu rotasinya itu di luar dari normal, sehingga baik tikungan ke kanan maupun tikungan kiri Marc Marquez tidak bisa menghadirkan bagaimana naturalnya dia riding gitu ya. Dan untuk melakukan rotasi seperti operasi untuk membenarkan rotasi yang salah, Dokter Zaza bilang ini tuh untuk recovery-nya tuh sekitar 4 minimal sampai 6 bulan. Kalau 6 bulan sampai habis. Iya benar. Tapi kalau 4 bulan mungkin kita bisa ketemu Marc di rentetan Asia Pasifik. Ya, mulai dari antara Buriram, Jepang, Australia mungkin sama ya. Iya. Atau mungkin malah terakhir doang di Valencia. Ya kita doakan yang terbaik ya buat Marc Marquez ya, karena tentunya masih banyak banget yang mengharapkan Marc Marquez tuh kembali ke form seperti yang dulu gitu. Karena tapi namanya operasi perlu didoakan kelancarannya karena nggak tahu apa hasil dari operasinya. Oke, baik. Nah, karena ada Kang Taufik di sini, apalah artinya Pak Dokter kalau nggak ada tech fact, ya kan? Iya. Ya, tech fact. Sebelum kita masuk ke tech fact, bukan tech itu kita mau bagi-bagi ini nih F-Work Scale Model. Wah, ini soalnya banyak banget yang naksir loh. Kalau ini? Yang ini nggak boleh, ini mahal. Ya Mas Taufik, ada tanda tangan Dovinya lagi. Ini aku bawa pulang aja, tapi aku colong. Yang ini nih, yang ini caranya gampang banget. Jadi buat pedokru yang lagi nonton kita sekarang, silakan berikan komennya. Boleh apa aja, mau ngasih ide buat topik bahasan juga boleh banget. Tapi ada formatnya, jadi tulis namanya, terus komennya apa, dan nanti ada informasi account Instagram atau Twitternya. Jadi supaya aku bisa nge-DM kamu gitu. Jadi biar cepet dikirimin hadiahnya, oke? Nah, sekarang kita masuk ke Tech Fact. Tech Fact yang kali ini yang pengen aku tanyain adalah soal pengembangan motor. Gara-garanya apa coba? Aku pengen ngomongin gini. Gara-gara si Dovizioso kan kemarin bilang, Yamaha ini udah mulai kayak Honda. Soalnya fokusnya cuma di satu rider aja, sama seperti ya Honda sepanjang 6 tahun terakhir ini mungkin. Selalu semuanya fokus ke Marc Marquez, akhirnya semuanya kerepotan. Nah sekarang Yamaha juga melakukan hal yang sama dengan Fabio Quartararo. Sementara kalau kita lihat, ya sebetulnya kan wajar aja ya kalau pengembangan motor itu diberikan kepada rider yang paling kenceng, yang paling berprestasi. Jadi ya udah lo aja yang kasih feedback. Memungkinkan untuk mendapatkan juara gitu ya. Tapi ada juga
pabrikan yang punya pendekatan yang berbeda, seperti Suzuki misalnya, dia punya pengembangan yang ya udah Alex Rins, iya kan? Terpisah gitu. Karena dua-duanya beda. Alex Rins sama Joan Mir riding style-nya beda. Meskipun awal-awal memang Alex Rins yang paling banyak memberikan kontribusi, tapi sekarang beda nih. Dua-duanya bebas memberikan feedback. Kalau menurut Kang Taufik, sebaiknya tuh memang yang mana sih idealnya? Sebenarnya sih idealnya, idealnya adalah pabrikan itu melakukan pendekatan dari pengembangan motor yang bisa diemulasikan oleh semua pembalap. Itu ideal. Harusnya bisa. Cuman susah untuk dapat seperti itu. Cuman saya agak sedikit ini ngomentarin dari omongannya Dovizioso. Karena saya sendiri kalau dengar dari omongan Dovizioso, kalau ada di sini loh tanda tangannya. Oh ya, motor. Ini agak sedikit kalau menurut saya sih agak sedikit beda dengan apa yang saya tangkap dari perkembangan dari Yamaha. Kita ngomongin Yamaha dulu ya sebelum ngomongin ini. Nggak apa ya, panjang dikit ya. Boleh dong. Karena menurut saya Yamaha tidak ngefokusin ke Fabio Quartararo pada dasarnya kalau menurut saya. Itu agak sedikit ekstrim ya. Agak beda mungkin dari pemikiran orang. Kenapa? Yang di awal tahun itu ada interview ya antara Takahiro Sumi dengan salah satu jurnalis dari Jepang ya, Akira ya. Iya. Tahu. Itu panjang banget. Di mana si Takahiro Sumi sebagai sekarang udah nggak jadi project manager MotoGP lagi, tapi dia lebih tinggi lagi dari itu. Jadi membawahi sistem bukan project MotoGP tapi di Jepang. Dia mengembangkan Yamaha M1 ini berdasarkan apa yang sebenarnya dibuat basisnya dari semenjak awal dulu waktu zaman Masao Furusawa. Oleh sebab itu sebelum 2022 ini jalan, waktu itu si Takahiro Sumi itu udah ditanya, kenapa nggak nambah? Apakah nambah ntar top speed? Kita nggak akan ke situ. Bayangin sebelum Fabio Quartararo cuap-cuap kurang minta top speed. Saya udah baca bahwa Takahiro Sumi udah bilang kita nggak ke situ, nggak top speed, kita ke yang lain. Kita bagaimana cara dia akselerasi, bagaimana dia ini artinya apa? Yamaha. Saya kalau ngelihat dari omongan Takahiro, saya nggak percaya sama omongannya benar, dan ternyata memang dibuktikan bahwa sepanjang 8 race pertama MotoGP, Quartararo selalu bilang dulu tolong tanya tambahin top speed, walaupun terakhir ya boleh tapi cuman ganti winglet doang, jadi kecil kan. Ya saya lihat itu. Tapi itu juga namanya cuma 3 km per jam. Nggak signifikan lah, iya benar. Basis mesinnya itu nggak berubah. Basis mesinnya. Oleh sebab itu saya sedikit agak kurang setuju ya sebetulnya. Sama Dovi. Sebenarnya kenapa Fabio di situ bisa? Karena dia. Iya. Lebih faktor Fabionya yang kalau menurut saya yang dominan untuk bisa menaklukkan M1 dan berbeda memang dengan Marc Marquez memang dengan Honda memang benar-benar Marquez sentris gitu kan. Marqueznya juga memang dianya juga talentanya juga cukup tinggi. Ditambah lagi diakomodir. Wah, karena mana nih maunya gitu kan. Walaupun di 2022 ini mau jadi enggak kan karena dipindah. Jadi kalau idealnya harusnya dikembangkan masing-masing atau satu aja? Kalau menurut saya idealnya sih mungkin seperti Yamaha. Jadi dia udah punya DNA-nya sendiri gitu ya? Udah punya DNA, kita tetap pada DNA kita. Tinggal bagaimana pembalapnya, dan ternyata pembalapnya juga bagus. Sebenarnya pendapatnya Kang Taufik ini juga diamini oleh pacar aku, Peko Bagnaia. Jadi kan gara-garanya dia sempat bilang juga kan gitu, GP22 ini susah banget, aku nggak bisa, itu. Sampai akhirnya dia bilang bahwa ini adalah sebenarnya yang ditunggu-tunggu sama semua orang kayaknya ya. Rider yang baik itu bukan motornya yang menyesuaikan sama ridernya, tapi ridernya yang menyesuaikan diri dengan motornya. Aku sayang kamu, Oleh Peko. karena itu dia langsung baca telemetrinya Jorge Lorenzo. Terima kasih banyak Kang Taufik. Seru banget hari ini, soalnya banyak banget info-info yang dan fakta yang ternyata kita jadi tahu. Nggak rumor. Jadi ternyata kita tahu apa rahasia dari Peko Bagnaia, ya kan gitu. Jadi jangan kemana-mana karena kita masih banyak banget episode-episode yang menarik lainnya. Terima kasih banyak Kang Taufik. Jangan bosan-bosan main ke sini, dan pokoknya like, subscribe, dan juga di-share. Ajak teman-teman yang lain karena ini adalah menuju Mbak MotoGP 1 juta subscriber. Bisa banget. Sampai ketemu lagi ya. Bye.